Wasyahla itu artinya ketumpul, sibuk. Artinya andiklillahi, saking zikir ing Allah. Artinya ketika kita lumpuk-lumpuk itu dunia, akhirnya kita melupakan zikir kepada Allah. Zikir kepada, bukan menyibukkan. Ini kan aku agak menyatakan menyibukkan diri, kok malah aku bingung iki menyibukkan diri zikir Allah. Harusnya kan itu bagus. Ternyata maksudnya kita kemudian karena kesibukannya sudah terlalu sehingga melupakan atau tidak lali karo zikir, lali karo pangeran biislahihi, sebab bagusake arto, sebab ayat tegese atau sebab mau mencari harta terus, mencari numpuk banget terus, akhirnya apa, kita lali dari eling pangeran. Itu mesti iki bahasanya soal apa, Kanjeng Nabi sing ngendikan. Yang kedua efeknya apa? Wal khaufa. Kaping 10 ki wedi min salibihi, saking wong kang rampok harta. Kita punya sisi was-was terus mesti. Visinya kan kaya apa sini hilang. Berarti ketika kita kehilangan semama, kita punya 2 gunung. Dulu ada kan 2 gunung. Ketika satu gunung hilang itu wah, kehilangan, bukan alhamdulillah sing duwe sak gunung. Tapi ya sih, karena visinya sudah visi belum dulu, maka kan enggak usah gunung wis. Oh ilang duit 2 juta ilangnya 10.000, kadang pikirannya pol. Nah, itu yang kedua itu rasa was-was. Takut dicolong, takut dirampok, takut wis pokoknya akhirnya apa? Meh turu kayak mau mobil dikunci kok durung yo. Ke tanah iki makanya kayak lagi wis pada buah kayak tinggal panen. Akhirnya pikirannya was-was, nggak memiliki ketenangan dalam jiwanya. Memang karena sifat khauf min salibi, memang wedi nek harta bendane mau dirampok, dicuri, dicolong, dijambret dan sebagainya. Tegese apa? Ai akhidhi, tegese wong kang nyolong harta bil kohri kelawan so, maksud iki berarti rampok. Nyolong kan nek nyolong kan terang-terangan. Iki terang-terangan berarti apa? Rampok ya. Au bil ikhtilasi, utawa kelawan jambret. Ya sama aja kan, intinya kita dicolong dalam bentuk rampok, jambret, mencuri, nyolong, ngentik dan sebagainya. Iki artinya akhirnya gede banget. Harta bendanya harus dipakai dulu lah, di macam-macam lah, di CCTV dan sebagainya. Ini nanti karena visinya sudah tentu, bukan anak kecil ya. Ini sikapnya yang perlu kita pelajari, itu sikapnya. Jadi ada anak kecil yang kemudian kehilangan duit 10.000, kemudian dia nangis seperti itu. Nah pas nangis itu kemudian ono Pak RT nih, ono kene ini video itu ada Pak RT, kamu kenapa nangis? Aku bilang duit 10.000. Oh ya wis kita ganti, kamu jangan nangis yo, ganti 10.000, tambah nangis. Iki mau kono ora hilang kan duit 20.000, ora 10.000, pasti gitu loh. Itu visinya visi dulu. Iki mau kan orang hilang kan duit aku soal 10 kurang 10 kiri 10 meneh itu sama sebetulnya itu tak singkat ceritanya ya. Tapi itu 10.000 masih nangis, kasih 10.000 masih nangis lagi sampai dikasih terus. Nah kenapa maksudnya kita kalau saya duitnya 10.000 yang gila kan harusnya nggak segini kali 50.000, harusnya kan 60.000. Jadi kita kayak wong nunggu mesti selalu visinya muaranya yo dunya yo harta benda itu. Nek ilang titik wae utawa kelangannya banget nyet. Kaya ngendikane sendal itu tempatnya di kaki, jangan di hati. Itu nek sendalnya hilang yo sendalnya wae, artinya enggak ikut hilang. Karena ada anekdot seperti itu sih. Yang kedua itu yang ketiga itu wal khauf. Rasa was-was, takut dicolong, takut dan sebagainya lah, baik dengan terang-terangan ataupun dengan sembunyi-sembunyi. Wasarikihi lan wong kang nyolong arto iki padha wasarin salibihi wasarikihi ai akhidil khufiyah, tegese wong kang nyolong arto hale samar memang. Jadi iki di bedakno ya, misale bikin ngerampok sing terang-terangan, sariki iki samar ya kaya nyolong terowongi ngono kae, ora konan nek ngerampok kan nodong ngono lho, memang maksa. Iki wasar iki ya nyolong sing samar.
Merpapat apa? Wahtimala lan kaping pateku nyonggo ismil bakhili aran wong medhit. Dadi nanti wong sing senengan nglumpuk-nglumpuk nang donya iki menurut Kanjeng Nabi dalam sebuah hadisnya maka akan dijuluki sebagai orang yang medhit, orang yang bakhil, orang sing apa kaya istilahnya wong dikwi mangan iki wae taine wae ora rido nek ilang. Nanti nek mangan iki taine digoreng cara kasare ngono kuwi. Ya saking medhit iki taine digoreng. Wong ngising wae sampe nggawa pentung. Dadi nek ngisinge nggawa pentung, iwake ora entuk mangan. Dadi nek mangan iki diawe-awe ngene. Itu saking julukan medhit ki akeh kok. Linafsihi tumrape awak dhewe. Bakhil yo nggo awake dhewe. Wa mufaraqatus kemudian wa mufaraqah lan kaping 5 iku misah asolihina karo wong-wong saleh min ajlihi karena arah ngladenine apa. Kemudian yang ke terakhir itu wong medhit kaping 5 termasuk memang wong lumpuh-lumpuhan dunia akhirnya apa dijauhi oleh orang-orang soleh. Karena apa? Mereka hidupnya waktunya untuk meladeni, untuk melayani harta bendanya, meladeni sawah akhirnya, meladeni mobilnya, meladeni rumah dan sebagainya. Jadi nanti kita yang diperbudak oleh dunia, bukan dunia yang kita kontrol, tapi jelas orang yang visinya, ada lagi visinya ya. Visinya sebenarnya utaknya satu dunia. Nah, aku yakin teman-teman dunia sakedare memang kudu nafkahi anak bojo, kerja tenanan itu kudu. Tapi visinya nanti ada bab di mana bahwa sebaik-baiknya kendaraan menuju akhirat di dunia itu kan bisa dipakai. Itu kan ada geologi seperti itu. Jadi memang ini kere banget jo, kita jangan. Masalah ketika kere banget akhirnya apa? Otak pengennya di KI. Pengen di KI. Tapi nek sugi-sugi maksudnya nek sugi-sugi banget visinya juga salah. Bojo, ya wis kan cukup pangeran kayaknya pengen ibadah ya ono sangune, pengen sedekah ya ono sangune, bojo anak ya cukup. Jadi jane kuwi nggo mlaku itu wis nyaman. Nek dilalai diparingi Gusti Allah ki harta benda sing akeh yo iso mentasarufkannya dengan baik. Ini seperti itu. Ayat tegese apa? Min ajli hikmatil mali tegese saking arahe ngladeni ini harta. Ku sing efek dari mengumpul-ngumpulno benda, menumpuk-numpuk harta. Visinya sudah piye carane numpuk ing dunya kabeh. Tanpa ada visi ke pengenalan. Wa fi tafriqihi lan iku ing dalem bagi-bagi harta tegese apa? Ail malil bi ijraihi tegese harta kelawan nglakokake harta. Ala sabil khairi ing atase dalan kang bagus. Berarti kebalikannya adalah apa? Bagi-bagi harta benda untuk jalan yang baik itu juga ono 5 asya'a utawi 5 pira-pira perkara. Sing mau kan sing mau dalam hal numpuk-numpuk harta benda itu yang efeknya ada 5 hal. Kemudian orang-orang yang membagi-bagikan harta yang pasilkan itu juga ada 5 perkara. Minas sifatil minal mahmudati saking sifat kang den puji. Siji apa? Rohatun nafsi iku kepenake awak. Ail badani tegese badan minta habis saking kepayahan tolabi luruh arto. Ail mali tegese arto. Jadi ketika wong wis memang niat dari awalnya, visi dari awalnya memang aku nek pokoknya duwe duta. Nek wis ana harta benda pokoknya tak batu-batu bahasane ngono kae. Maka mindset yang akan terbentuk seperti itu. Mindset yang terbentuk adalah dia bisa ngepenake awak, yaitu badan dalam hal mencari harta benda tersebut, nggak ngoyo, nggak rekoso, nggak
jungkir balik semono akeh karena apa? Visinya kebalikan dari ngumpul-ngumpul harta benda mau. Visinya sudah terbalik dengan yang pertama. Bukan lagi visinya visi dengan dunia, visinya nanti tak bertumbuh-tumbuh dalam hal kebagusan, tak bertumbuh dan sebagainya. Jadi nanti efeknya kerjanya yo orang ngoyo santai iso ngepenake awak. Seperti itu. Wal farahu lidzikrillah. Lan kepindho itu apa? Jumpung lidzikrillah marang zikir Allah. Ada waktu, ada banyak kesempatan yang dipergunakan untuk zikir kepada Allah. Ayat tabattul tegese jungkung ila zikrillahi marang zikir ing Allah taala. Wal inqita'u lan pedot anu ghairihi. Pedot saking liyane zikir kepada Allah. Itu juga akhirnya ketika jelas visinya golek dunia ke sak termo memangnya ala kalaupun ada hal yang bisa kita dapat kemudian dalam bagi-bagi harta, nanti kita akan punya banyak kesempatan untuk zikir kepada Allah, eling kepada Allah. Min hifdzihi saking reksa arto daripada menjaga harta bendanya. Ail mali tegese arto. Wal amnu lan kaping 3 iku aman. Ai adamul khaufi ora onone wedi. Berarti orang-orang yang visinya sudah jelas mencari harta benda seperti apa, maka dia akan ketakutannya hilang. Min salibihi saking wong kang rampok, wasariki hilang wong kang nyolong arep. Wis ora duwe pikiran macam-macam. Kalaupun hilang ya wis lumrahe wong hilang ya wis hilang. Kayak contoh ini ceritanya gas kuwi ning jero ki ono gas. Karena gas loro, bojoku ngomong, "Pak, gas entek." Ya akhirnya seneng karena pikiranku sini jero ya entek kabeh juga sini jero. Jero entek tidak berarti kan. Lah, kok juga sini mburi, Pak? Jare entek kabeh, ya kan padha wae. Sing jero ki esi, Pak. Ya wis. Sing jare siang. Ya wis ora apa-apa mesti. Ya sudah maksudnya hilang ya wis. Enggak terus dipikir sampai cuk ya. Ya enggak. Lah akhirnya sing nang omah samping yo gambar dijukut wae. Kan gak segala akhirnya kopi kan tak jukut sekomah. Ya gak repot cuman tapi kan enggak jadi masalah bahwa di situ bahwa ada sesuatu yang hilang, ya enggak ada masalah. Itu artinya sesuatu yang dicolong ya wis lah, wis memang rezekine wong kaya dan sebagainya. Kayak Gus Dur. Dulu Gus Dur itu Gus jenengan kan ngertos nek tiang niku sing mau dugi mriki kan hapus-hapus. Ya aku ngerti. Justru mesake sampai dia butuh duit sampai dia ngapusi. Mosok ngono ki aku tak kei. Jadi hilangnya harta benda itu menjadi sebuah kewajaran dan menjadi sebuah hal ya biasa wae. Karena visinya sudah betul. Ketimbang visi lumpuknya dunia, nek sekali dunia dhewe ana sing ilang. Wah, wis kacau, visinya mesti terganggu dari kasar. Nah, ini visinya terbalikan dari itu. Kita suka mau bukan lagi mengumpulkan dunia, tapi membagi-bagikan dalam kebaikan. Kalau visinya sudah ke sana, maka mau kerja juga enak, nyaman dan sebagainya, nggak dikejar-kejar dan sebagainya. Tapi Bapak ini ya, saya tekankan tadi, jangan lantas kemudian cara berpikir kita berjasa penyelelek itu berbeda. Nyelelek dengan sekepanjang itu berbeda. Nah, kemudian bagaimana cara kerja itu kemudian menjadi sebuah kenyamanan dalam bekerja? Justru niatnya sih apa? Ibadah. Ini ibadah pasti untuk pahala, pasti untuk nilai yang pengeran. Maksud kita karena ini sih biji pengeran, maksud kita menyelelek. Kan itu, maksudnya seperti itu. Hal-hal yang kayak gitu itu jangan kemudian wah betul kamu tetap harus konsekuen, konsisten, tanggung jawab, profesional, itu dipakai. Visinya, lagi saya bilang visinya itu mindset di sana mau dibangun seperti apa, mau mendapatkan seperti apa, ketika ada hasil itu mau diapakan. Oh, ketika ada hasil memang mau ditumpuk nih harta benda nih. Itu yang salah di visinya. Makanya ketika kebalikan dari itu ya punya 5 hal, ya kenal. Orang kita kerja akan lebih enak dalam mengistirahatkan badan. Ya ada yang eren. Rasa seperti itu.
beda nanti apa jenengannya tetap aku teman-teman yang kerja malam ya berbeda, bukan waktu wong wayo bengi kok kerja wae. Dilihat dulu faktor-faktor yang ada. Ojo terus kita ngejas teman yang kerjanya wengi. Aku mah. Ini kan makanya setiap ngaji itu lompatan berpikirnya harus tepat dulu. Jangan kemudian apa jenengannya teman-teman yang kerjanya wengi terus dipoyok dan sebagainya kok disi. Semua orang punya nilai di hadapan pangeran. Termasuk ini dalam sisi mau ya. Visinya memang yang batu-batu. Itu akhirnya kerjanya enak, mengepenake awak dari rasa kepayahan mencari harta benda tadi. Kemudian kita makan punya banyak kesempatan untuk zikir kepada Allah. Yang kedua, kita akan memiliki rasa aman atas harta benda kita. Jadi dirampok kan, ya sudah dirampok ya salah. Dan justru biasanya kebanyakan wong sing memang seperti itu kan karena kalau nanti di kasih ada wongnya loman biasanya. Ketika wongnya loman tunggu kiwatan kan akhirnya kerasan. Mereka kan jaga CCTV terbaik menurut iklannya orang Thailand yang mau beli CCTV di. Kalau pernah nonton iklan Thailand mana? Ya ini cuplikan tertentu itu kan ada. CCTV terbaik adalah tetanggamu. Bawakanlah. Misal nggak usah beli CCTV ini mahal, ada yang lebih murah kok. Kamu ketika punya makanan bagi tetanggamu, beli apa bagi tetanggamu, itu CCTV terbaik. Nanti rasakan aman, tetangga mesti akan enak. Jogo itu. Nek sugilang mesti nyolong jalan barset, malah nyepaki linggi salah, malah yang menengai. Tapi nek wong luman, wong apik, jelas mesti akan tetangganya lah yang akan menjaga harta bendanya karena api. Intinya kalau menurut versinya Kanjeng Nabi, ya kita memiliki rasa aman, tidak ada kewaswasan, takut dan sebagainya. Bilang wis. Nah, mas mau, kan mau ngarepkan kan mau bagi-bagi harta untuk jalan kebaikan. Kemudian itu menciptakan visinya sudah niatnya tak batu-batu ke. Berarti kan sisi visinya sloman. Tadi kan visinya ngerok nggo dhewe egois. Ini visinya itu bagi-bagi. Jadi akan nyaman. Cuma mau seloknya gini. Orang yang mungkin mau ya rohatun nafsi ngepenake awak. Yang mungkin Agus meskipun gaweane sebetulnya bisa ditandangi dhewe. Tapi karena usah karo kanca mending kanca ya itu. Akhirnya ngerjakan karyawan, itu sudah KB iki. Tapi kan apa banget. Akhirnya kan sisi ininya bisa dia buat istirahat, buat ngaji. Ini namanya rohatun nafsi. Karena dia nggak lagi ngumpet baca benda. Nek ngono kowe tenang. Sayang bre. Ya ampun. Intine contoh pun iki kowe nggawa wong nih untuk kerja ning kon. Kan ngepenake awake kon ketimbang kerja dhewean. Ya kudu wah meh libur emang akhirnya makat meneh meh libur emang makat. Kalau punya memang niatnya membagi. Niatnya bagi iki ben padha-padha entuk pendapatan lah sik ayo ora kerja kok. Iku wis visinya udah visinya bagi-bagi. Iku mesti awake kepenak. Ki contoh sing real kayak gitu. Aku duwe usaha karena nek garap dhewe kabeh mesti payah, mesti capek, mesti rekoso. Akhirnya ngejak lah temen. Meskipun akhirnya kita pendapatannya berkurang karena kita harus menggaji seseorang, tapi kan kita akhirnya ngepenake awak dhewe. Wis ono ketemu bojone, bonge lo kudu langsung makan. Ini enggak setiap minggu enggak harus berangkat terus. Ngaji bareng. Ana makan ngaji bareng. Itu namanya ngepenake awak. Contohnya mesti gitu loh. Nek sing mokat enggak memang wis wedi klupuke. Ari kabeh. Mau kemen tak itu digoreng pangan meneh ngono lho. Iku pedite pol. Karena visinya wis ngeruk. Berarti kalau visinya ngeruk itu mayoritas dhewe kabeh iki visinya bagi-bagi harta. Berarti nek kalau ada gawean, yo kuwi mau contohnya iku ngepenake Kanjeng Nabi kan ngepenake awak dalam hal mencari. Yo akhirnya kepenake iso ngaji, bisa mungkin waktu karo anak mungkin jadi lebih. Sore ki enggak kepoyo-poyo kudu mangkat gawean. Ini ngono. Santai lah anak-anak gua
meskipun akhirnya pendapatan kita jadi berkurang lah otomatis karena ada orang yang masuk, tapi intinya seperti itu. Kemudian rasa aman karena niatnya sebagian ketika dia opo batu bangun pagar terbaik itu makanan menjadi ini pagar terbaik, pagar benteng terbaik rumah kita adalah makanan. Pagarilah rumahmu dengan makanan atau bentengilah rumahmu dengan makanan. Artinya itu mau wong versinya wis sekali gawe gitu, gawe panganan sing mandune menyengat keluar kok ana kebenaran ana omah sing ngemu mangan iki dosa dolim iki. Nek weruh ana tangan paling ora kuwi karena mau butuh ambune wis tekan kono kudu ana sing tekan kono. Ini versi roga potongan. Paling ada empati, ada seorang enggak nih yang memang enggak makan, tapi kalau rata-rata rumahnya nggak bisa sendiri. Tapi kalimatnya seperti itu, kalimatnya. Nah itu yang ketiga ya, rasa aman dari dicolong lah, dirampok. Kalaupun ya nyata akhirnya kejadian dicolong pun ya ora masalah. Enggak berpengalaman. Itu benar. Wa tawi syarif iku lahir du wong kang ngalap min mahuzin saking barang kang min mahuzin saking barang bihafidin kang den reksa kelawan kang reksa au bimakanin utawa kelawan panggonan bila syubhatin kelawan ora serupa. Ya sepokoknya itu pengertiannya syarif lah ya. Kemudian yang keempat waktu sabu lan dapat gelar apa ismil karimi. Saya wong kang lumo itu akan dapat gelar wong kata lumo. Enak nih, perawannya yuk, mesti nanti mantune kae. Ini paling tidak payu, perawannya payunan. Ngedit perawannya dadane tenan. Ojo kalau cara itu kan bapak ibu semua kan mau ditejipol. Aku wae sing kadung kan ojo tenan. Aku sih lagi dulu kok. Jadi mantune si iki kok. Iku sampai ke situ, sampai ke anak putu masalahnya repot. Ya semoga nang dikis terkenal sampai teko sing di desa iki, "Oi kae." Iku mesti terkenal. Iku efeknya akan kemana-mana loh. Sebutan dan gelar itu sekali udah viral bahasanya ngono gitu. Sekali sudah viral, ini masalahnya kita kan gak ada bahasa viral sih ya. Tapi kan bahasanya sudah dijuluki, iki sama saking-sakingnya wis pol, kamu sudah Bahkan julukan ini saking pol. bergelar lah. Iku judul karo kae percuma, tenan. Ditepol kan. Melampian kita kan kayak sugi. Lah HP nek jajan, ya dhewe malah kata-kata sing bebas ya. Jadi wong tua lah untuk anaknya lah, atau tolong walaupun kayak ayu ojo, wong tuane medit, boleh lihat wae. Ini contohnya lah, slow motion, anak-anak dia mungkin ya orang apa yo biasa-biasa wae lah biasa. Kalau kayak wong tuane wis masya Allah, kalau masjid jono malam nek kalau TPK jos, kalau tadi watang kan anak urusan RT yo lagi dan mangkat, tenang ya dengan kalau kayak mesti urip penak, mesti cara didiknya mesti apik, mesti bener. Nah, mesti didiknya ngono kuwi klik mesti ojo tenan. Contoh itu akan mengefek ke kehidupan sosial itu. Efeknya berantai soalnya. Paling kalau sudah viral. Wah, terkenal. Habib sang medit ngono repot. Habib sang lumo. Wah, ini duit goleki. Cara kasar dolan ngono ya aman. Dolan iki kan mesti orang-orang ini orang apa pakai kopi paling ora. Mesti metu. Nek sampai anu dulu disak meneh. Jelas, itu terkenal sangat terkenal. Tahu pas lagi tongkrongan di mana pas ketemu tongkrongan itu disak. Itu contoh. Itu efek berantainya itu sangat dahsyat. Ngomong karo wong medit itu efek dominnya sangat dahsyat. Ya sampai tekan anak putu iki. Repot. Ini ya. Visi kita harus memperbaiki visi ya. Mindsetnya gitu seperti itu. Itu bahasanya panjang. Kemudian linafsi tumrap awake dhewe wa musahabatus sholihin lan kaping 5 kowe mau dadi dikancani menjadi tempat tongkrongan, tempat nggon kumpule wong sing apik-apik, wong sing bagus-bagus, wong saleh-saleh. Li firaqi krana bisahe anu krana ora mengedepankan materialistik kayak gitu.
livi roki maksudnya krono misah karena tidak mengedepankan enggak kali ketemu yo kandhane babagan dunya wis salah piro anan sus babagan ngono tok iki proyek BPJS ada satu waktu tertentu memang seperti itu tapi enggak setiap jagoan setiap obrolan itu mengarahnya ke sana. Itu lima yang pertama adalah visi orang-orang yang menumpuk-numpuk harta benda. Kemudian yang kedua visi orang yang membagi-bagikan harta benda. Nah, gitu. Efeknya ke situ pastinya ya. Efeknya ya di nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ba'dul fusaha qala ba'dul fusohai. Fusohai itu para ahli fasih apa itu ahli fasih itu namanya fusoha, fuqaha, ono hukama, ono mufasir dan sebagainya. Jadi fusoha. Judur rajuli utawi lomane wong lanang iku apa yuhabbibu demenake apa lumo ing rajul ila addadihi marang lelawane jud. Wa bukhluhu utawi medhite wong ya begoduhu iku njengkelake apa bukhul ing wong ila auladihi marang anak-anake wong wedang. Jadi sifat lumo ini kan anak kata rajul itu bisa diartikan kalau di Al-Quran itu bisa rajul itu mewakili semua gender. Tapi kalau makna aslinya rajul itu lanang. Tapi beberapa kali kita tuh ketika menyebut dua mania laki-laki dan perempuan ya makanya kata rajul lanang. Makna sebenarnya kan wong lanang, tapi sing dimaksud wong lanang. Ya lanang ya wedok bahasanya seperti itu. Sifat lemane wong seseorang itu akan orang-orang di sekitar itu akan menjadi cinta, seneng, demenake apa orang-orang yang lawannya juga. Orang menjadi orang yang demenake karena sifat lumone ke mau. Kemudian nek wong sifat pedhit mau jengkelake bahkan sana-anake barang ora bu ki aku suwi aku ora tene ya sifat medhitke wae kadang wis mau apa jenenge ambek anake wae ngerti kadang anake jengkel dhewe iki anake wae iso komentar bahasane ngono kae. Anake dhewe iso komentar. Nah, saya numpak kurang dan sebagainya. Kadang anaknya mungkin ada sing risih sebagainya. Sampai anak risih. Ya aku mau sing tak kandhane mantu iso ngomong, "Tulung aja karo anak iki, aku wae wis kadu." Tenan beli tepol, sampai anak mantu iso ngomong ngono kuwi. Kan saged kebangetan. Mau ya. Wa qala ba'dul fusohai. Padha masih di menurut sebagian ahli fasih khairul amwali utawi luwih bagus-bagusnya piro-piro harta sebaik-baiknya bagus-bagusnya harta itu apa ma barang istaroko kang ngawulake apa ma ing wong hurron merdeka wa wahal akmali utawi luwih bagus-bagus pira-pira amal iku barang istahaqqa kang ngehaki apa masukron ing syukur. Berarti kan sebaik-baiknya harta benda itu yang menjadikan seorang itu ngawulo padahal dia adalah orang yang merdeka. Nah sekarang kan tidak ada orang yang merdeka dan tidak ada orang yang budak ya. Merdeka kan Gerang. Ya intinya tuh sebaik-baiknya harta itu yang mengawulakan orang-orang yang merdeka. Semua contoh Gusti Allah menanyakan sedekah. Kita kan merdeka. Kita kan orang yang merdeka. Tapi kita karena ngawulo harta itu Gusti kan si A. Zakat ning si ning masjid, ning musala, ning pondok pesantren, ning dalan. Itu namanya kita mengawulakan harta yang kita kawulakan meskipun kita adalah orang yang merdeka. Nah, gitu. Kemudian sebaik-baiknya amal itu adalah apa?
yang membuat kita menjadi memberikan hak syukur. Syukur itu memiliki hak, atau kita menjadi orang akhirnya kemudian ketika kita ngamal yang dikedepankan bukan lagi supaya dapat sesuatu, tapi bentuk rasa syukur. Karena syukur itu memberikan hak atas rasa syukur. Sebaik-baiknya amal itu ya seperti itu. Ya, sebaik-baiknya harta ya harta yang kita yang Allah perintahkan apa kita langsung manut, kita jadi kawulo. Itu sebaik-baiknya harta. Sebaik-baiknya amal adalah barang atau amal yang memberikan hak kepada rasa syukur. Jadi kita ngamal bukan lagi untuk sesuatu apa, tapi dalam rangka bersyukur. Kayak kanjeng Nabi itu maksum. Artinya kanjeng Nabi itu maksum itu sudah dari desainnya nggak mungkin punya salah, mesti di maksud itu terjaga dari perbuatan dan maksa dan yang sebagainya. Tapi kanjeng Nabi tetap melakukan sholat, ya puasa, karena kanjeng Nabi ngehati, karena kanjeng Nabi dapat bersyukur. Masa aku rentok sih? Ya meskipun itu aku sedih dalam itu aku mergo apa-apa, mergo aku syukur. Iki sinten iya kuwi mau termasuk deretan apa mahabbah, rasa syukur. Itu deretan tingkat atas, kelas atas. Jadi bukan lagi gue mau kayak main itu ya ikhlas itu yang pertama sebenarnya nggak ada apa-apa. Ini sekarang ini lagi gitu sono, termasuk yang rasa syukur Allah, karena demen Gusti Allah. Itu sudah nggak berpikir ngomong lagi, ngomong liar seperti apa. Kanjeng Nabi itu sebaik-baiknya makhluk, sebaik-baik ciptaan, dan maksum dijaga dari perbuatan dosa dan kesalahan. Iku ya sholat karena Nabi menunjukkan apa? Ya aku syukur masa nggak boleh sama yang menciptakan. Itu sudah nggak dan itu sudah nggak ada hasil apapun. Toh juga Nabi sudah dijaga, sudah pasti. Toh masih melakukan. Nah, itu makanya menjadi itu termasuk top apa nih? Pokoknya panjula. Maksud ada sandingan jalur mahabbah, jalur syukur, kasta tinggi semua. Nah kita berharapnya ya semoga sedikit mau ikhlas kan kayak ngomongnya sih mau menawa ya ikhlasnya ben aku Tuhanan dan yang rezeki ya sapa pokoknya ikhlas. Dan semua mana sih ngomong keluar ya. Aku martabat ketiga loh yo. Merasa nyocok macam-macam yo. Ngomong ya aku ikhlas sih, baru martabat ketiga. Coba bahasanya. Enggak bukan untuk debat ya, tapi untuk PD. Oke Gusti, ikhlas. Ini penerimaannya akan enak. Jadi bab ngaji ini ya itu lebih ke visi, karena banyak orang-orang yang visinya bagus, mencari harta bendanya juga bagus, banyak seperti itu. Pola pikir. Itu visinya memang bukan untuk memang kalaupun semua kita tahu untuk kerja keras supaya saya pengen memang saya supaya bisa berbagi dengan orang lain. Berbagi dengan duit piye berbagi nih? Ya kudu duwe atau bendera. Duwe power. Aku pengen haji. Lah piye nek haji nek ada duit? Secara hitung-hitungan ya kudu lewat Indonesia lah ya. Kudu duit ya kudu titip sik ning bank lah. Ya penting duit itu kan boleh duit. Artinya boleh mencari ada. Tapi visinya dibetulkan dulu. Dalam hal untuk sanggup ibadah. Jadi mau sebaik-baiknya dunia itu adalah sebaik-baiknya kendaraan menuju akhirat. Lebih yang menuju akhirat orang kendaraan dunia. Semua kita itu pakainya kendaraan dunia kabeh untuk akhirat. Jisim kita itu sifatnya dunia loh. Dan dari jisim inilah kita sholat, kita puasa dari jisim ini. Ya ini namanya kendaraan. Tubuh kita itu dunia. Melunya dimensi dunia. Ini dipakai untuk kendaraan kita ibadah. Sesungguhnya kita jadi roh. Terus raih untuk meneh. Dari hari pembalasan toh, hari perhitungan. Kita mau beripatiki, semua ini kabeh mau. Iki mau untuk piye carane awake dhewe iki iso tetep dibijak ning ibadah pengen. Numpak Lamborghini kok numpak Suzuki Carry. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tasi'ata asyarata dan maqalat an laping 19 wallahu a'lam bishawab. Astagfirullah.
penting jangan tinggal Ada jangan tinggal istiqomah istiqomah. istiqomah ini kan penting